Kali ini kita bahas tradingan ya. Daripada kita bahas berita-berita mulu kan bosan ya. Kali ini kita bahas terkait trading. Nah, Anda tentu bagi yang benar-benar belajar trading, maka Anda tahu yang namanya Mark Minervini. Ya, seorang legend trader. Trader, bukan investor. Trader, legend. Nah, jarang-jarang beliau posting lagi punya posisi apa ya di Twitter. Beliau punya Twitter X, sorry. Kalau sekarang kan namanya X. Jadi jarang-jarang beliau posting. Jadi beda banget sama influencer yang ada di Indonesia. Saban hari posting apa yang holdingannya lagi cuan. Logikanya kalau saban hari ada saham yang naik dan dia posting ada yang cuan, berarti dia pegangnya banyak macam tuh, ya kan? Artinya itu trading demi tampak muka biar dilihat orang jago, ya kan? Bukan trading demi cari cuan, bukan. Karena kalau trading demi cari cuan, maka posisimu akan sangat fokus, terfokus. Jadi satu portfolio itu mungkin tidak lebih dari 10, maksimal 12 posisi. Seperti itu. Tapi kalau saban hari ada yang naik, posting. Saban hari ada yang naik, saham yang naik, posting. Berarti bisa jadi portfolionya isinya 30 posisi. Ya kan, 30 emiten yang berbeda-beda. Nah, kalau Mark, Anda bisa cek di X-nya. Itu jarang banget dia posting lagi punya posisi apa. Nah, kebetulan di tanggal 4 Februari beliau posting nih. Beliau posting di mana tanggal 4 Februari itu kan terjadi market turbulence. Di mana S&P 500 tanggal 4 Februari itu sempat turun ya. Sorry, dia posting tanggal 4 berarti itu kejadian yang tanggal 3. Jadi tanggal 3 Februari itu S&P 500 sempat turun dalam satu hari itu hampir 1% ya, atau lebih tepatnya 0,75%. Jadi setelah kejadian DeepSeek di mana S&P 500 turun 1,46, kemudian turun lagi nih 0,76%. Nah, Mark Minervini itu memposting posisi barang yang dia punya. Di sini saya akan bahas kepada Anda, kira-kira dia entry-nya di mana, dasarnya apa, alasannya apa. Seperti itu. Ya, by the way, saya pernah ikut private access atau membershipnya Mark Minervini. Ini websitenya yang Anda bisa cek sendiri nanti minervini.com. Murah sih, harganya nggak terlalu mahal membershipnya. Jadi mungkin bisa Anda pertimbangkan ya kalau memang serius mau belajar. Dimana, nah ini saya akan perlihatkan kepada Anda. Harga membershipnya kalau Anda pilih yang bulanan itu cuma satu bulannya murah banget, cuma 999 US dollar alias 1000 US dollar satu bulan. Jadi sekitar 16 jutaan ya satu bulan. Kemudian kalau Anda ngambil yang quarterly, artinya per 3 bulan, maka satu bulannya itu hampir 700 dolar. Ya, 700 dolar berarti sekitar 10 jutaan per bulan. Ya, di mana Anda akan di-charge untuk 3 bulan adalah 2097 US dollar. Nggak mahal kan? Ya, anggap aja 2000 US dollar kali 16.000 berarti 32 juta untuk 3 bulan. Nggak mahal, bos. Ya kan? Saya rasa Anda semua sanggup kok. Pasti. Ya kan, wong tradingan aja modalnya aja udah gede-gede semua. Kemudian untuk annually, tahunan, itu per tahunnya, per bulannya dicas 499 alias 500 US dollar. Atau kalau per bulannya kita kali 16.000 berarti 500 kali 16, 8 juta. Dimana untuk satu tahun ini Anda pilih annual, ya kan? Ini kan harga per bulannya jadinya segini. Kalau annualnya Anda akan dicas 2994 plus 2994. Jadi totalnya sekitar 6.000 US dollar. Jadi kalau 6.000 US dollar kalikan 16.000 ya gak mahal lah, saya yakin Anda semua mampu kok, ya kan? Cuman segini doang kok, 96 juta doang, gak mahal lah. 6.000 kali 16.000, 96 juta. Ya, saya pernah ikut hampir 2 tahun, jadi paling enggak saya tahu apa dasarnya kenapa beliau beli. Sangat paham sekali, apalagi beliau itu saban minggu tuh pasti ada market update, kemudian membahas posisi-posisi yang menjadi watchlist, dan juga membahas posisi-posisi yang masih floating dan juga yang sudah kena trailing stop ataupun kena stop loss. Jadi dibahas saban minggu sampai bosen. Ya, sampai bosen. Nah, jadi posisi yang dipublish itu adalah di sini ada LRN, Meta, Gilead, DRI, KGC, Palantir, Bros, BJ. Nah, alasan belinya apa? Ini saya udah bikin di sini. Kita cek dulu LRN. Anda lihat LRN. Cush. Nah, di tanggal 4 dia kan posting tuh. Tanggal 4. Nah, tanggal 4 itu kan posisi udah rally begini. Jadi ibaratnya, beliau belinya di mana?
Simple ya, sangat simple sekali belinya di mana. Saya kasih tahu ke Anda, ini estimasi ya. Beliau akan beli kalau ini resist. Nah, berarti di kisaran sini dia akan beli. Di tanggal 15 Januari, Anda bisa catat itu. Alasannya kenapa? Simple, uptrend. Dari mana tahunya uptrend? Ya gampang. EMA 50 yang warna kuning nih di atas EMA 100, EMA 100 di atas EMA 200. Simple as that. Uptrend. Ya kan? Terus ibaratnya dari one year low, ya jarak dari one year low itu di atas 25%. Jadi harga sekarang versus one year low, harga sekarang itu udah naik lebih dari 100%-nya harga one year low, harga terendah 1 tahun terakhir. Simple as that. Jadi Anda lihat yang dibeli Mark Minervini itu adalah yang uptrend seperti ini, ya. Bukan ngerecoki saham-saham yang seperti ini, ya. Dibeli, makin turun dibeli, makin turun dibeli, makin turun dibeli, ya. BBRI contohnya. Atau ibaratnya ada saham turun lainnya, Bank Mandiri direcoki, ayo beli. Invest, dividend yield, ya kan? Enggak. Beliau enggak seperti itu. Contoh lagi berikutnya Meta, ya, kemungkinan besar beliau belinya di sini. Nah, ini saya gambar dulu resistnya di mana. Kira-kira belinya di tanggal 22 Januari. Ya. Kemungkinan besar di tanggal 22 Januari. Nggak mungkin beliau di sini, nggak mungkin. 27 November, nggak mungkin. Walaupun kalau Anda lihat ada kemiripan ya. Tapi kecil kemungkinannya kalau beliau beli di kisaran tanggal 29 ataupun 27 November 2024. Kemungkinannya sangat kecil. Kemungkinan terbesar adalah beliau entry di tanggal 22 Januari. Entry untuk Meta. Dan sekali lagi Anda lihat EMA 50 di atas EMA 100, EMA 100 di atas EMA 200, kondisinya uptrend. Bukan kayak BRI, bukan kayak Mandiri yang lagi downtrend. Posisinya uptrend. Ya, gampang toh. Lalu yang berikutnya Gilead. Ya, ini resistnya ada di sini. Kemungkinan besar beliau entry kalau nggak di tanggal 21 Januari, ya. Ada kemungkinan beliau entry-nya di antara 24 Januari atau 27 Januari. Jadi kisaran sana entry-nya. Kenapa beliau entry ini? Gampang, simple, alasannya EMA 50 di atas EMA 100, EMA 100 di atas EMA 200, dan kondisinya Anda bisa lihat uptrend. Ya. Harga terkini sebelum terjadi trigger buy itu 25% dari lebih besar daripada harga one year low. As simple as that. As simple as that. Ya. Lihat, kemudian DRI. DRI kemungkinan besar beliau masuknya di sini. Di tanggal 24 Januari. Kemungkinan besar 99,99999% beliau masuk di sana. Dilihat DRI ya di tanggal 24 Januari. Masuk. Alasannya apa? Simple, EMA 50 di atas EMA 100, 100 di atas EMA 200, kondisinya uptrend. Anda bisa lihat ini ya. Jadi sebelum terjadinya trigger buy, kondisinya sudah harganya chart itu ke kanan atas, bos. Ya, bukan kayak BBRI ke kanan bawah, ya. Dia Mark tidak mau ngerecoki saham-saham seperti ini yang chartnya ke kanan bawah, nggak mau dia. Dia maunya itu ke kanan atas. As simple as that. KGC kemungkinan besar, ya, ini kan digambar dulu seperti ini resist. Jadi kemungkinan besar dia entry di sini. 28 Januari KGC. Kenapa? Simple lagi, EMA 50 di atas EMA 100, EMA 100 di atas EMA 200, dan kondisi chartnya adalah uptrend. Anda bisa lihat ini, uptrend, bos. Ini uptrend, ya. Kalau sebelum trigger buy, kondisi chart itu adalah ke kanan atas, bukan ke kanan bawah seperti BBRI, Bank Mandiri gitu ya. Bukan seperti ini chartnya. Ke kanan atas. Kemudian ada lagi Palantir. Palantir kemungkinan besar beliau masuknya. Ini resist, udah break, thread. Oh, ini jadinya begini. Jadi kemungkinan besar beliau entry di tanggal 31 Januari.
Alasannya apa? 50 di atas 100, 100 di atas EMA 200, kondisi chart adalah uptrend ke kanan atas. Sama lagi. Ya. Jadi seperti itu, Pak. Bukan ke kanan bawah. Kemudian Anda bisa lihat di sini bros. Bros entry-nya kapan? Kalau ini kayaknya dia udah entry lama ini. Kalau belum entry lama, ibaratnya kalau bukan di sini di tanggal 2 Januari ya. Kalau bukan di sini maka kemungkinan besar dia nggak dapat di breakout, kemudian terjadi pullback, pullback kembali ke area bekas resisten dan Anda lihat candlenya mengecil, bagus ya kan? Terjadi inside bar, maka dia masuk 14 Januari. Jadi kalau bukan di 2 Januari, dia entry di 14 Januari. Reasonnya apa? Simple. EMA 50 di atas 200, di atas 100, 100 di atas 200, kondisi chart uptrend. Ke kanan atas sebelum terjadinya trigger buy, Anda bisa lihat. Chart ke kanan atas, bukan ke kanan bawah. Ya. BJ ini, nah ini yang agak kabur ya. Bagi saya sih agak kabur dia entry-nya di mana. Cuman Anda bisa lihat ini kondisi chartnya pun sama. Best guess saya, tebakan terbaik saya itu dia entry-nya di sini 24 Januari. Best guess. Ya, kenapa kok bukan di 17? Enggak, ada rumusannya lagi ya. Ya kenapa dia nggak mau? Kemungkinan besar dia entry-nya di 27 Januari. Ya. Dan Anda bisa lihat EMA 50 di atas EMA 100, 100 di atas EMA 200, kondisi chartnya adalah ke kanan atas. Jadi kalau Anda lihat semua chart ini, kondisinya sama nih. Anda bisa lihat tuh. Ya kan? Uptrend. Sesimpel itu tradingannya. Ya, bukan nebak bottom, ya. Gak sok-sokan invest, gak sok-sokan ngomongin dividen yield, gak sok-sokan ngejar dividen gitu ya. Enggak, sesimpel itu tradingannya. Uptrend, big konsolidasi, ya kan? Terjadi konsolidasi, breakout masuk. As simple as that. Segampang itu. Ya kan? Kalau setelah breakout ternyata tidak bagus, kena stop loss, ada stop lossnya. Jadi bukan breakout beli gitu ya tanpa ada stop loss, enggak. Sangat-sangat disiplin. Beliau adalah salah satu orang yang paling disiplin dalam hal menjalankan trading system yang pernah saya kenal. Tidak pernah sekalipun beliau aneh-aneh. Ya, tidak pernah. Selalu disiplin dengan sistemnya. Dan dari mana saya bisa tahu kok beliau masuknya kira-kira di situ? Simple, Anda bisa lihat. LRN setelah naik kencang konsolidasi, ya konsol membentuk base. Nah, ketika dia bikin base, Anda ukur dari ketinggian sampai terendahnya base adalah sekitar 9%. Kemudian saya tahu dari mana dia masuk di kira-kira tanggal 15 kalau enggak tanggal 16 Januari karena base ini kedalamannya 9%. Dibagi 3, kita bagi 3, 9 bagi 3, artinya dapat 3%. Jadi dia mau, ya, harga sebelum trigger buy terjadi, itu hanya turun 3% dari ketinggian base. Nah, bener kan? 3%. Situ. Kemudian meta. Tertingginya, terendahnya base. Jaraknya sama, 9%. Jadi kemungkinan besar Mark Minerva ini entry di sana karena kalau kita ukur turun 3%. 3% berarti sekitar situ kan? Jadi dia mau sepertiga ke atas, tidak mau sepertiga di bawah ataupun setengah dari base, nggak mau. Makin dekat dengan resistnya, dia makin suka. Contoh lagi lihat. Nah, kalau ini dia nyopet. Nyopet itu maksudnya adalah seperti ini. Nah, ini ya. Tertingginya base di sini, terendahnya di sini. Oke, Anda bisa lihat cash adalah 13%. 13 kalau kita bagi 3 sama dengan 4 berapa gitu ya. Nah, kalau Anda lihat 4% itu dapatnya di sini, ya, kisaran sini. Tapi kenapa di sini udah entry? Nah, jawabannya adalah low cheat. Nah, ini mahal banget. Anda nggak akan ketemu arti daripada low cheat itu apa. Berarti sekitar 8%. Yes, 2/3 ke atas. Jadi dia udah masuk duluan, walaupun itu belum sepertiga bagian atas daripada base ini.
ya. Itu namanya low cheat. Ketika terjadi konsolidasi dan konsolidasinya berada di bagian bawah bukan di bagian atas daripada base, dia tetap akan masuk asalkan konsolidasinya itu udah confirm bagus gitu ya, dia akan masuk. Kemudian Anda lihat DRI sama, ini bagian atas, ini base-nya sekitar 5%, tipis banget ya. Ini bagian atas, jelas KGC. Wah, ini jelas bagian atas Pak ya. Karena Anda ukur dari sini ke sini 17%, 17 bagi 3 sekitar 6 ya. Hampir 6. Jadi kalau kita cari di sini, nah, Anda bisa lihat tuh bagian sepertiga bagian atas ya. Harga close. Jadi seperti itu Pak. Anda setiap kali dia posting ya, Anda bisa, kalau saya langsung tahu entry-entry-nya di mana, karena ya 2 tahun saya ngikut di saat kondisi market lagi bearish ya untuk Amerika. Jadi belajarnya itu sangat luar biasa ilmunya. Karena saya belajarnya ketika market sedang bearish. Kalau lagi bullish ya ibaratnya belajarnya itu kurang, karena setiap hari kita konsennya itu trading karena saban hari itu kita nyari cuan habis-habisan. Saya akan menyesal kalau saya ikut membership itu pada saat bullish, karena ilmu yang didapat itu sedikit ya, karena kita fokusnya ke trading cari cuan aja. Terus kaget karena belum ada dasar apapun gitu ya ketika ikut membership, terus tiba-tiba marketnya bullish, jadi saban hari cuma ikutin signalnya aja, belajarnya juga kagak dapat. Itu kalau lagi bullish. Nah, saya ikut itu ketika marketnya itu lagi ndak enak ya untuk US, jadi di tahun 2022. Sakit banget itu Pak, tahun itu tuh ampun DJ ya. Nih Anda bisa lihat tahun 2022 ya. Market itu bearish. Dari puncak sampai terendah turun 27%. Seret. Sampai dengan 2023 gitu ya. Jadi selama itu, waduh, pembelajarannya minta ampun banyaknya. Jadi ketika market itu bull, kita udah siap, ilmunya udah ada. Jadi udah nggak kagok waktu market itu udah bullish. Jadi santai banget. Trading itu udah, oh ya gini, kita udah tahu dasar-dasarnya. Karena selama market bearish bukan berarti nggak ada incaran ya, tetap ada incaran dan banyak juga. Karena jumlah emiten di US itu banyak banget, 6 ribuan. Nah, itu tetap ada tradingan, tetap. Cuman ibaratnya banyak yang kena stop loss. Banyak. Tapi resiko tetap terukur resikonya. Tidak ada drawdown itu besar-besaran. Nggak ada. Money management tetap ketat. Ya luar biasa. Dan saya senangnya adalah money management yang diterapkan oleh Mark Minervini ternyata 98% sama persis seperti apa yang sudah saya terapkan di trading tapak naga saya. Sama persis secara money management. Konsepnya, mindsetnya, alasannya, reasonnya apa. Sama persis. Karena kita punya background yang sama. Mark itu suka main poker, kalau saya ya bakarat, dice, bola. Ya kan? Itu perlu money management semua. Oke, jadi kalau Anda mau cari benang merah, silakan Anda lihat saham-saham ini kira-kira apalagi persamaannya. Dari situ Anda bisa dapat hemat 96 juta dalam 1 tahun. Anda tidak perlu ikut membership Mark Minervini. Kalau ingin tahu lebih dalam lagi, Anda bisa ikut membership Angka Bicara. Link ada di deskripsi video. Di dalam apps berdagang angka, di dalam aplikasi milik saya, aplikasi berdagang angka, saya sudah menaruh beberapa video tentang Mark Minervini, tentang trading rule-nya, tentang trading setup-nya. Jadi di situ Anda bisa belajar lebih detail. Itu merupakan sumbangsi saya kepada member, di mana saya udah belajar mahal-mahal, maka ilmunya saya turunkan kepada para member Angka Bicara yang join di dalam aplikasi berdagang angka. Ya, sampai jumpa di video berikutnya.